Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu serta sahabat sekalian jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, atas hidayah dan karunia-Nya pada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah hasanah, suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah biidznillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada malam hari ini telah hadir bersama kita guru kita yang kita muliakan, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori, yang pada malam hari ini insya Allah akan melanjutkan tema-tema yang sebelumnya terkait akidah dan akhlak. Namun sebelum itu, marilah kita awali kajian Ba'da Maghrib pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami aturkan kepada Ustadz Anhar, beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan, Ustadz. Iya. Oke, mohon izin kami membacakan. Yang pertama dari Mas Zahid, Bapak Zahid, terkait mohon tanggapan Ustadz tentang kader Muhammadiyah yang masih banyak merokok. Ini terutama di lingkungan AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Oke, terima kasih. Yang kedua, Ustadz, atau satu? Ya itu nanti. Okay. Tadi itu langsung. Baik, Ustadz. Oke, pada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan pengajian kita bersama. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat beramal kita. Baik, sebelum saya membahas kayak ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini kayaknya kalau saya jawab sudah habis waktu, karena harus saya narasikan yang kedua ini. Tapi bagus itu, karena ini memang yang muncul, yang ada di tengah-tengah masyarakat, ada semacam kegalauan, keraguan. Ya, disinilah kita perbincangkan. Tadi ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini pekan yang lalu, ya, Kamis yang lalu, cuma kita belum sempat bisa menjawab karena waktunya sudah habis. Pertanyaan ini cukup menarik. Bagaimana pendapat Ustadz, pandangan Ustadz, kalau ada kader-kader Muhammadiyah yang masih menunjukkan kebiasaannya sebagai ahli hisab gitu ya, merokok ya di AUM ya toh, baik AUM itu apalagi pendidikan ya. Nah, pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi maupun apalagi di sarana-sarana kesehatan kita ya toh. Dulu pernah saya sampaikan, kalau kita mau menjadi Muhammadiyin ya,
orang Muhammadiyah yang konsisten, yang istiqomah, ya kita harus bermuhammadiyah dari dua sisi yang harus kita pahami dan kita terapkan. Pertama, kita bermuhammadiyah secara ideologis, ya. Nah, ini juga kajian ini membahas tentang ideologi Muhammadiyah yang sangat mendasar, subsistem ideologi yang sangat mendasar, yaitu akidah, akhlak, ya. Terus yang kedua adalah ini ideologi yang bisa mendasar. Tadi ada ideologi yang bersifat mikro namanya. Yang bersifat mikro itu termasuk fatwa dan proses bagaimana memasyarakatkan fatwa Muhammadiyah, ya, lalu untuk bersama-sama kita pahami, bersama-sama kita laksanakan. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ada fatwa Muhammadiyah, lalu pertanyaannya, siapa lagi yang bertanggung jawab harus melaksanakannya? Maka pertanyaan itu harus kita jawab sendiri, ya, karena kita sebagai Muhammadiyah, sebagai Muhammadiyin, tunjukkan sikap kita, kejujuran kita, ya, sikap istiqomah kita, ya, di dalam bermuhammadiyah. Kalau sudah ada satu keputusan oleh perserikatan, maka yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan itu adalah orang Muhammadiyah sendiri. Apalagi di tingkat pimpinan. Nah, gini. Kenapa? Karena pimpinan itu harus memberi contoh. Dan itu dalam akhlak bermuhammadiyah, begitu itu. Jadi pimpinan harus mampu menjadi contoh di dalam melaksanakan syariat Islam, termasuk di dalamnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang diproses, ya, dengan memakan waktu dan pikiran yang cukup panjang. Setelah diputuskan, ya, maka sekali lagi, ya, keputusan Muhammadiyah itu bersifat mengikat. Nah, mengikat kepada siapa? Ya, mengikat kepada warga Muhammadiyah dan seluruh ortomnya. Nah, gitu ya. Warga Muhammadiyah dan seluruh ortomnya. Karena semua ortom itu walaupun diberikan otonomi, tetapi ortom-ortom itu tidak boleh menyimpang dari hitah Muhammadiyah. Tidak boleh menyimpang. Apalagi ortom itu notabene diharapkan sebagai apa? Ya, sebagai pelangsung, ya, gerakan Muhammadiyah, sebagai kader Muhammadiyah harus memberikan contoh. Ya, bagaimana kalau terjadi penyimpangan, ya, artinya penentangan secara praktis, kan begitu. Pertanyaan kita mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin dia tidak tahu bahwa itu keputusan Muhammadiyah, ya, itu bisa. Ini husnuzon kita, ya, mungkin dia tidak tahu, ya, itu hanya dilarang begitu saja, tapi dia tidak tahu bahwa itu merupakan suatu keputusan, ya, menjadi syar'i, gitulah, kan gitu, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang digali, gitu. Itu pertama. Nah, kalau dia memang tidak tahu, mungkin, ya, artinya langkah yang harus kita lakukan, ya, perlu sosialisasi. Tapi saya yakin ini sosialisasinya sudah lama, cuma apakah ranting cabang itu, ya, telah menegaskan, nah, gitu. Itu pertanyaan kita, ya toh. Nah, kalau belum, nah, ini menjadi agenda, ya, artinya PR kita ke depan. Setiap, ya, keputusan Muhammadiyah itu, ya, bukan hanya tuntunan ibadah yang sudah diputuskan oleh tarjih, bukan hanya itu. Ya, ini juga dari tarjih, ya kan? Tapi akan menjadi keputusan perserikatan, ya, ditamfis, ya kan gitu. Ditamfis gitu. Nah, jadi, ya, itu kewajiban kita mensosialisasikan. Nah, dalam rangka apa? Memberikan pemahaman.
sudah barang tentu pemahaman ini harus diberikan secara komprehensif. Ya, letak manfaatnya, ya, keputusan itu diambil oleh Muhammadiyah, fatwa itu ada. Lalu yang kedua, madarat yang akan ditimbulkan. Ya, baik dalam diri pribadi, keluarga maupun dalam konteks sosial. Ada madaratnya enggak? Nah, ini harus dijelaskan. Nah, kalau itu sudah dijelaskan, ya, mereka sudah tahu tapi masih melanggar. Nah, karena kita ini kan dakwah ini. Kita ini gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau dia berada dalam satu amal usaha, entah itu pendidikan, apalagi kesehatan. Kalau kesehatan biasanya agak tertib itu, kesehatan. Karena sudah tahu dilarang merokok, sudah ada di situ, ya toh. Nah, tentunya harus didudukkan, artinya diberikan ya tausiah secara ya menggembirakan, kan itu ya jargon Muhammadiyah itu ya mencerahkan, menggembirakan, dakwah yang menggembirakan. Nah, kita ingatkan nyata madarat dan manfaatnya. Tidak boleh kita membenci kader-kader itu yang merokok di situ itu, tidak usah. Kita panggil untuk ditingkatkan pemahamannya. Ya, jadi begitu. Ya, itu jelas menurut bagaimana pandangan ya itu ya menyimpang. Artinya kalau berarti belum menjadi Muhammadiyin betul. Kalau umpamanya ya dia pemuda ya atau pelajar ya itu justru dipertanyakan eksistensi kekaderannya gitu. Ya. Artinya keputusan yang sungguhnya tidak begitu berat untuk dilaksanakan, manfaatnya banyak, belum mampu dilaksanakan, ya pikiran kita apalagi akan mengemban tugas yang lebih berat. Kan begitu. Ini meninggalkan merokok saja kok jadi berat. Nah, ini justru ruhul Islamnya itu perlu kita bangun itu, ya perlu dibantu untuk membangun ruh Islamnya, jadi begitu. Jadi kalau ada yang begitu itu jelas pertama mengabaikan ya secara praktis menentang fatwa perserikatan. Lalu siapa lagi yang akan menghormati, mentaati fatwa Muhammadiyah itu kalau tidak kita, ya apalagi kita sebagai seorang pimpinan kader, apalagi lagi juga sama saja. Kader ini kan harus memproses diri menjadi orang kuat, ya kuat dalam mempertahankan nilai-nilai ya yang sakral, ya keputusan perserikatan, ya, sehingga di saat nanti dia menjabat umpamanya dia punya hak untuk bersuara karena sudah mampu ya menerapkan, mengamalkan apa yang telah diputuskan oleh perserikatan. Jadi begitu, itu jelas kelalaian sekaligus penyimpangan ya dari fatwa. Apa hukumannya? Ya tidak ada hukuman secara yang ya tahu. Tapi kalau ya bisa saja diberikan peringatan ya secara lisan tadi. Terus kedua, tidak ada perubahan ya toh, sudah berkali-kali tetap khatamallahu ala qulubihim, mungkin ada tutupan di hati itu, ya kita doakan. Lalu kedua, ada peringatan keras ya gitu. Syukur kalau sekali dipanggil, diingatkan, ditausiah, terus dia sadar, nah berubah. Nah, harus berubahan, kita hanya membantu. Artinya para pimpinan Muhammadiyah di berbagai level tingkatannya, kalau ada anggotanya, ada pengurusnya yang menyimpang dari keputusan itu, ya tugas kita hanya memberikan tausiah, menyampaikan yang hak, ya lalu mentaati keputusan itu. Ya, persoalan mau berubah apa tidak tergantung manusianya, ya kan begitu. Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan kamu dalam makna yang luas ini ya, kalau kamu tidak mau mengadakan perubahan terhadap dirimu sendiri. Nah, makanya dakwah itu suatu proses.
dakwah itu satu proses untuk mengadakan taghyir, perubahan, ya, untuk mengadakan perubahan. Jadi begitu, kita doakan, ya, apalagi kalau sudah kalau sudah tua, ya perlu menjaga kesehatan, ya. Kita tidak berbicara tentang smoking area, itu enggak penting itu. Ya berarti kita membiarkan berjalan begitu, ya kan. Nah, ya toh. Kalau Muhammadiyah sudah menyatakan mengharamkan, ya jangan dilakukan. Ya toh. Tidak perlu smoking area, itu tidak penting itu, tidak perlu bagi setiap amal usaha Muhammadiyah, tidak penting itu. Nah, ya, sesudah itu kalau belum juga ada perubahan, dan mungkin kita pendekatan struktur organisasi, ya di mana dia, ya kan, struktur sosial juga bisa kita gunakan dengan harapan dia bisa berubah. Ya toh, sudah barang tentu dengan cara yang sangat hikmah. Gitu, istilah jargon Muhammadiyah itu dakwah yang menggembirakan. Ya, saya pikir begitu. Nanti kalau ya terpaksanya umpamanya, ya kalau ya dengan lisan belum, dengan tulisan belum, ya mungkin itu ada wewenang itu dari kebijakan sendiri dari pimpinan AUM masing-masing. Pimpinan AUM masing-masing. Saya pikir itu ya jawaban saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Ya, saran saya, mari kita belajar konsisten bermuhammadiyah. Kita belajar, ya. Ya, baik. Lalu kedua, ada pertanyaan dari saudara Suryanto, itu dari mahasiswa, ya toh, Jawa Tengah itu. Dia bertanya, gimana Ustadz, ini ada tetangga yang ingin memaksakan anaknya supaya Islam. Ya, katanya dulu juga waktu di Madinah, Nabi pindah di hijrah ke Madinah, ada semacam pemaksaan, terus ada pengusiran kalau ia tidak mau masuk Islam. Dengarnya dari mana saya tidak tahu, ya kan. Makanya sangat penting, ya perlu rasanya pertanyaan itu saya bahas ya secara online terbuka gitu ya. Ya. Seorang bapak ya, karena anaknya itu tidak Islam, karena bapaknya itu katanya sudah sekian tahun masuk Islam. Dan dia ingin anak-anaknya juga masuk Islam. Yaitu anaknya sudah ya usia muda, masuk usia muda, ya kan gitu. Nah, baik. Untuk menjawab itu saya ingin menjelaskan satu ayat. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil lusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, terjemahan sederhananya dulu ya. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas ya perbedaan antara jalan yang benar, ya rusydi, itu jalan yang benar ya, dengan jalan yang sesat ya. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik. Saya akan menyampaikan sedikit tentang asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Nasai ya, Ibnu Hibban juga menyatakan begitu. Ya, Mardawaih juga menyatakan begitu ya. Ada beberapa lah
lalu ini dari Abdullah bin Abbas. Ya, jadi pada waktu Nabi belum hijrah ke Madinah, masyarakat jahiliyah di Madinah itu ya dari sisi dari konteks ya pembinaan ya sosialnya, jadi pembinaan katakan pendidikannya, ya dia melihat orang Yahudi, ya orang Bani Nazir yang ada di Madinah itu lebih berhasil mendidik anak-anak mereka gitu loh. Ya, lalu kaum jahiliyah di situ itu ya kurang berhasil. Sehingga ini latar belakang sosiologi agamanya ya kan, kulturnya. Lalu orang-orang kafir jahiliyah itu banyak menyerahkan anaknya masih ya masa kanak-kanak itu dididik oleh orang-orang Yahudi. Nah, lalu sudah barang tentu orang-orang Yahudi itu targetnya meyahudikan, kan gitu. Meyahudikan anak-anak orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir itu, ya. Nah, setelah itu tidak lama pendek cerita, ya banyak orang-orang Madinah itu ke Makkah, ya lalu bertemu dengan Nabi. Ya pada akhirnya kita singkat ceritanya, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, setelah Nabi berada di Madinah, ya banyak etnis, banyak suku yang ada di situ. Ya toh. Lalu Nabi mengadakan perjanjian. Ya, perjanjian dengan mereka, siapapun yang ada di Madinah, dan perjanjian itu mereka sepakati untuk saling hormat menghormati, untuk pada mengeluarkan jizyah apa ya kan, kalau istilah kita pajak apa ya, untuk kepentingan membangun ya daerah ya kan begitu ya. Tidak boleh saling sakit menyakiti. Nah, itu kesepakatan yang bersifat sosiologis itu ya kan, untuk membangun kehidupan sosial itu kan, keharmonisan sosial itu. Tapi orang-orang Yahudi ini sering mengingkari perjanjian itu. Lalu 2 kali kedapatan dia mengingkari perjanjian itu, akhirnya diputuskan oleh Nabi bersama sahabat-sahabat besar pada saat itu untuk mengusir mereka. Untuk mengusir mereka dari Madinah. Mereka diusir bukan karena mereka tidak mau masuk Islam. Nah ini harus ada pelurusan sejarah ini. Ya, mereka diusir karena mereka membandel, mereka berdusta, mereka mengingkari perjanjian. Khianat istilahnya itu. Makanya di dalam konteks ya hukum itu ya, kalau orang berkhianat itu halal darahnya kok. Ya kalau kita mau tegas itu, berkhianat itu halal darahnya. Itu ada dalam buku saya di ilmu dakwah itu, pendekatan tafsir tematik itu ada. Ya. Nah, setelah itu ada seorang bapak yang belum lama masuk Islam, anaknya sudah masuk remaja gitu, ujar ya kan, ya sudah masuk dewasa lah gitu. Itu ikut Yahudi karena memang dia diserahkan sejak masa kanak-kanak itu ya, katakan kan usia SD lah itu sudah diserahkan untuk dididik kan gitu. Yang anaknya yang lain kembali mengikuti bapaknya, tapi yang lain itu tidak mau, kasihan dia ayahnya itu tidak mau berpisah dengan anaknya kan gitu. Kasihan anak saya nanti kalau dia terus bersama Yahudi itu katanya. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bujuk anak saya untuk masuk Islam, biar dia tidak usah pergi, jangan diusir dia katanya gitu. Bila perlu dipaksa dia untuk masuk Islam katanya gitu. Nah, ini asbabul wurud. Asbabun nuzul, Asbabun nuzul dari ayat 256 surat Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Nah, jadi kalau ada orang menyatakan dulu Nabi memaksa di Madinah, itu sangat keliru. Bahkan ya yang meminta Nabi untuk memaksakan ya
si pemuda itu masuk Islam, ayahnya sendiri minta kepada Nabi. Nah, maka turunlah ayat ini. Nah, jadi begitulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, makanya dulu pernah saya sampaikan, mengapa tidak ada paksaan di dalam beragama? Ada beberapa faktor, ya toh. Dasarnya pertama, secara instingtif kemarin sudah saya sampaikan itu, karena kita diberikan sejak ruh itu ada di dalam diri seorang anak dalam kandungan. Nah, setelah itu diberikan keyakinan bahwa ada Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, atau keyakinan beragama, tauhid. Nah, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya supaya kita beragama ini ya dengan tulus ikhlas. Nah, gitu ya, dengan cerdas, ya toh. Ketiga, soal beragama itu ya kebutuhan manusia. Soal bertauhid itu, beriman itu kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Nah, saya katakan dulu, kita sembah Allah tidak bertambah kekuasaannya, kita ingkari Allah tidak berkurang kekuasaannya. Nah, itu. Lalu pertanyaannya, kalau begitu mengapa Allah menurunkan agama? Nah, ini satu akhlak ini. Makanya di dalam hadis yang lain pernah saya baca, tukhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Dalam konteks ini apa akhlak Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tanpa perintah siapapun, dia menciptakan atau tidak menciptakan itu sifat jaiz bagi Allah. Gitu. Tapi dia ciptakan kita sebagai hambanya, ya betul-betul sebagai hamba, ya toh. Maka diatur, diturunkan agama itu, ya toh. Dari waktu ke waktu, ya toh. Dari sejak zaman Nabi Adam, Nuh, terus sampai Nabi Muhammad, syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan. Makanya Allah juga menyatakan, aku tidak akan pernah menghukum hambaku ya sebelum aku menurunkan syariat kepadanya. Gitu loh. Ini luar biasa itu. Ya toh? Nah, itu sebabnya tidak ada paksaan, ya kan? Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Cuma akan berpengaruh kepada kita terhadap ketentuan Allah. Kan begitu. Ketentuan Allah. Nah. Kalau kita ingkari dia, maka celaka akibatnya bagi kita. Tapi kalau kita taati dia, agar hidup kita baik sesuai dengan kemauannya, maka mulialah hidup kita. Senang, bahagia hidup kita. Nah, oleh karena itu, ya, diberikan kita petunjuk di sini jelas dalam ayat ini. Ya. Nah, di sini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya. Jadi telah jelas kuberikan kamu jalan yang lurus syariat Islam itu, ya, dan jalan yang sesat itu. Jalan yang sesat sudah. Nah, tinggal kamu mau milih yang mana, gitu loh. Oleh karena itu, di sini sekali lagi Allah tidak memaksakan kita, ya, ini membuka peluang bagi kita untuk memfungsikan pikiran kita. Nah, gitu loh. Makanya supaya pikiran kita ini betul-betul mendapat hidayah, ma'unah dari Allah. Ini pikiran kita ini harus kita jauhkan dari togut. Nah, makanya disebutkan di sini. Nah, ini pemahaman saya. Famayakfur bitogut wa yu'min billah. Jadi kalau kita betul-betul mau beriman kepada Allah, kita harus kafir dulu. Kita kafir kepada apa? Kita ingkar kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, kan begitu. Memang begitu redaksinya ayat. Fama yakfur bitagut. Siapa yang kafir? Kafir dulu. Jadinya dapul mafasid dulu. Menolak yang semua ketidakbaikan itu dulu kita tolak, gitu kan. Jadi begitu. Ya. Artinya kita jauhkan supaya pikiran kita ini jadi jernih. Ya gitu loh. Ya. Nah, makanya mudah sekali kita temukan dalam syahadah, ya kan? Asyhadu la ilaha illallah. Kan la dulu kan? Ya. La ilaha, tidak ada ilah, kan?
Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Jadi semua selain dari Allah itu tidak hak. Itu harus disingkirkan dulu. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan. Artinya semua togut-togut itu, ya, itu harus kita singkirkan. Artinya sesuatu yang kita pertuhan selain Allah itu harus kita singkirkan. Nah, jadi kalau togut-togut itu masih ada ya pengaruh budaya, ya, pengaruh pemikiran-pemikiran liar, ya, liberal, ya, budaya-budaya. Ini kita singkirkan dulu. Kenapa? Mengapa? Karena tidak semua budaya itu baik. Jadi semua ketidakbaikan itu dalam konteks keyakinan, dalam konteks paham, dalam konteks budaya, itu kita singkirkan dulu. Ya, toh. Ya. Jadi semua kesesatan, ketidakbaikan itu togut semua itu. Ya, toh. Ya, menurutkan akal pikiran tanpa kendali apa-apa, ini togut, ini mempertogut pikiran ini. Makanya sudah berkali-kali saya sampaikan, ini kedahlan itu mulai dari sini dia menjauhkan togut-togut, jangan sampai masuk di otaknya kan gitu. Ya toh? Makanya ditulis itu surat Al-Jasiyah ayat 23 itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan banyak orang yang memperilah, kan, hawa nafsunya. Nah itu, nah, hawa nafsu kita bisa dijadikan Tuhan itu. Makanya itu sesuatu yang sesat, yang tidak baik itu sudah togut semua itu. Ya, saya sepakat sekali dengan almarhum Profesor Dr. Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang sudah mendapat pengangkatan sebagai Mubaligh Muhammadiyah itu tahun 1929. Wah, itu lalu bertugas ke Makassar. Nah, beliau menyatakan ya semua ya kejahatan itu adalah togut katanya. Semua kejahatan, baik kejahatan ekonomi, kejahatan akal kan begitu, kejahatan budaya dan lain-lain, itu semua togut. Ini harus kita singkirkan. Nah, kalau ini kita singkirkan, lalu kita merenung, ya, artinya menggunakan akal kita lepas dari togut-togut. Nah, ini makanya pemayak kita ingkari dulu togut-togut itu. Nah, sudah barang tentu ya, kan kita belum tahu. Justru itu di sini letak pentingnya peranan lingkungan. Nah, lingkungan yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak itu. Lingkungan yang paling dekat siapa? Ya orang tua. Kan gitu. Tanggung jawab orang tua itu. Ya keluarga, tetangga, masyarakat secara luas nih. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak benar itu kita lepas gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menemukan Tuhan yang benar atas hidayah Allah. Ya kan? Jadi saya yakin itu kita akan mendapatkan itu. Cuma kan biasanya ini kita digerogoti oleh kebiasaan-kebiasaan seperti dulu, ya, tradisi-tradisi datuk moyang orang kafir jahiliyah itu selalu diunggul-unggulkan. Ya kan begitu ya. Karena tidak menghilangkan itu. Coba dihilangkan dulu itu, dilepas. Oke, jangan dulu terima Islam. Ya toh, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi yang lain-lain itu semua dibuang dulu, ya. Ya, dibersihkan lalu kita mikir. Nah, bersih gitu. Kita mikir lepas dari pengaruh-pengaruh yang lain. Maka keyakinan yang sudah lama diberikan, diletakkan oleh Allah dalam jiwa kita itu akan muncul gitu loh. Tauhid tadi itu. Nah, makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu timbul semacam konversi agama dalam perspektif ilmu jiwa agama itu akan terjadi konversi agama. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu mari ya kita ingkari semua, larangan-larangan Allah itu kita jauhi, ya. Larangan dalam berbagai macamnya, ya toh. Nah, kalau itu kita ingkari, maka ya otomatis kita akan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi orang-orang yang mengingkari semua, kalau istilahnya Profesor Buya Hamka, semua kejahatan, semua ketidakbaikan. Itu menurut Buya Hamka,
Itu tagut-tagut semua. Enggak, nanti dalam tafsir Al-Azharnya saya sepakat sekali dengan beliau itu. Ya toh. Jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan ini kepada Mas Haryanto ini bisa memberikan gambaran ya. Jadi Nabi tidak pernah memaksakan. Justru orang yang menemukan Islam itu berdasarkan proses nalar, dia akan menjadi orang yang punya keistiqomahan dalam tauhidnya gitu. Dalam kata lain dia eksis sebagai muslim yang militan. Gitu. Ya ada bedanya kadang ya toh. Karena kalau kita bicara tentang Islam itu kan paling tidak tipologinya dua. Pertama Islam keturunan ya toh. Ya kayak kita katakanlah 80% paling tidak kita ini Islam keturunan karena kita lahir di tengah-tengah keluarga Islam, maka secara tidak langsung kita menjadi orang Islam. Nah, Islam keturunan ini akan eksis menjadi muslim militan kalau dibarengi dengan edukatif, ya, pendidikan yang intensif, pendidikan iman. Jadi begitu, pendidikan iman, ya toh. Nah, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa itu, ya toh. Ya. Terus yang kedua, yang Islamnya ya karena penwalangan pikiran. Nah, ini banyak contoh soalnya yang sudah saya ketahui. Jadi orang masuk Islam karena berangkat dari bertanya, nalar, lalu yakin dia eksis sebagai militan yang luar biasa, tidak mudah digoyahkan. Nah, tidak mudah digoyahkan. Ya kita lihat, kita berhusnuzon sajalah. Umpamanya kalau saya membaca di YouTube itu, ya setelah menjadi mu'alaf, ya rela kehilangan segala-galanya. Rela kehilangan apa? Kehilangan jabatan. Rela kehilangan uang, ya. Ya, yang tadinya dia menerima setiap bulan sekian juta, ya akhirnya jadi hilang. Bahkan dimarginalkan, bukan sekedar dimarginalkan, tapi diusir, ya, oleh keluarganya. Itu kalau namanya orang sudah menggunakan akal yang sehat itu, ya, itu menjadi suatu kekuatan yang dahsyat itu. Menjadi kekuatan yang dahsyat, tidak bisa digoyahkan oleh satu apapun, ya. Jadi betul-betul ini perintah Allah itu terwujud, ya. Ya, jadi siapa yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, diproses dengan pikiran yang cerdas, ya sumastaqim, lalu dia istiqomah. Wah, ini luar biasa itu. 2 menit lagi ya. Makanya ini, tapi ini bagus ini pertanyaannya Saudara Suryanto, ya. Semoga ini dapat memberikan gambaran, ya. Tidak ada paksaan dalam agama, dalam beragama, tapi kalau kita sudah memilih, ya maka kita terikat dengan pilihan. Kenapa tidak ada paksaan? Tadi sudah saya sampaikan sebab-sebab latar belakangnya. Nah, semoga kita dapat berislam dengan baik, ya, berpikir mandiri untuk menemukan Islam. Setelah itu, kalau kita sudah meyakini Islam, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kewajiban belajar secara serius, belajar secara tekun. Tanpa belajar, kita tidak akan bisa melaksanakan Islam dengan baik. Ya, Islam akan dapat dilaksanakan dengan baik, ya, luas komprehensif apabila Islam itu dipahami secara luas, mendalam dan komprehensif. Itu syarat. Nah, makanya Iqra pertama, Iqra baca. Nah, kan gitu ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau bisa ada waktu kita jawab. Kalau tidak ada, pekan depan. Belum ada ya? Tapi dengan jawaban tadi memberikan kita ya. Baru, alhamdulillah saya juga jadi ada yang
Ustadz Dian, ada yang menyelewengkan sejarah. Gitu. Seperti tadi, tidak ada begitu. Nabi memaksa itu nggak ada. Justru orang yang belum lama masuk Islam meminta Nabi supaya maksa gitu. Tapi turun ayat. Memang harus hati-hati Hati-hati. ketika membaca, ketika Betul, mendengarkan itu harus betul. Alhamdulillah, Mas Yanto telah bertanya kepada orang yang tepat dan mudah-mudahan bisa mengokohkan akidah kita dan meluruskan pandangan kita dan keraguan kita. Ya betul. Ya. Dengan tidak ada paksaan dalam agama. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan kader persyarikatan yang masih suka melanggar. Nah, ini harus Masih jadi ahli hisab. Semoga bisa direnungkan kembali gitu ya, untuk bisa melaksanakan keputusan-keputusan maupun fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Karena waktu sudah habis dan kita sudah masuk waktu sholat isya, maka kita cukupkan dulu kajian pada hari ini. Dan marilah kita syukuri, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.